apa yang kita harapkan. Dikasih amalan kunci, ya dibaca waktu beat doang kan gitu. Seminggu, sononya nggak pernah itu. Ya sabarnya dari mana? Dikasih Yasin, suruh baca tiap hari, bacanya sih minggu sekali. Itu juga kalau berangkat ngaji kan gitu ya. Berarti sabarnya di mana? Sabar, ciri orang yang takwa yang akan sampai ke hadirat Allah adalah yang tawakal, yang ridho dan sabar atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang sukses dalam berzikir. Enggak buru-buru. Allah enggak boleh dipaksa-paksa. Siapa ente kan gitu ya. Sembarangan aja. Kita mah kalau bukan karena Kanjeng Nabi, kalau kita enggak ada ruhnya, Nur Muhammadiyah, enggak kelihatan nama Allah mah. Makhluknya Allah tuh gede-gede, Pak. Bumi segede alaihim, langit, aras, bintang semuanya. Kita kecil, coba aja lihat dari atas bulan, enggak kelihatan kita, Pak. Tapi dengan berkahnya syafaatnya Nabi, dengan Nur Muhammadiyah, kita bisa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita pengen dipandang, gak mungkin dengan jabatan, gak kelihatan. Gak mungkin kita dilihat oleh harta seberapapun triliun, gak bakalan kelihatan nama Allah. Allah akan memandang hati-hati kita yang ada sirnya Allah dan sirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena frekuensinya sama. Jadi yang ada di dalam diri kita yang frekuensinya sama dengan Allah dan Rasul, hati, nyetrum. Yang lain enggak itu, lain beda bagiannya maksudnya. Hati nih, setrumannya hati. Makanya Allah memandangnya adalah memandang hati. Kalau nggak mandang hati repot, Pak. Patokannya hati, Pak. Kalau dilihat kayanya, wah, kita nggak akan pernah kelihatan orang miskin. Kalau dilihat jabatannya, nggak akan kelihatan kita nggak punya jabatan. Dilihat fisiknya, wah kita kalah sama artis-artis, Pak. Kenapa Allah nggak ngeliat itu? Kenapa kebahagiaan juga seperti itu? Betul ya Pak ya? Kenapa kebahagiaan bukan orang yang memiliki jabatan? Enggak. Nanti yang miskin bagaimana? Enggak bahagia itu. Allah enggak mengasih kebahagiaan kepada orang yang kaya. Enggak hanya itu. Karena juga ada yang lain, yang jabatannya ini. Letak daripada kebahagiaan, nyambungnya hati kepada yang memiliki kebahagiaan. Ini yang mandangnya hati, Pak. Orang miskin punya hati, orang nggak punya jabatan punya hati, bukan hanya orang kaya. Makanya Allah nggak peduli dengan itu semua, nggak kelihatan kita. Bagaimana cara kita untuk dilihat oleh Allah? Istiqomah. Istiqomah adalah tawakal, ridho, dan juga kita harus sabar di dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah. Itu, Pak. Kalau kita tawakal, kalau kita ridho, sabar, pasti dapat. Ini buru-buru mulu, kan begitu. Akhirnya Allah murka karena didemo mulu tiap hari kan itu. Sampai kadang ngomel-ngomel, Allah nggak sayang sama saya. Allah mah curang, Allah mah nggak adil. Ono baik yang dikasih, dah repotnya. Padahal karena kita sendiri, Allah pasti akan ngasih. Allah tidak mungkin kalau diri kitanya tidak ada masalah. Nah itu. Faqala talikin bi Habib, ini riwayah ini, at-taqwa amalun bi ta'atillah. Nah setelah kita menjalankan tawakal awalan, tengahnya kita ridho setelah mendapatkan, dan kalau kita tidak mendapatkan kita sabar, yang disebut orang yang takwa adalah amalun bi ta'atillah. Semua amalnya itu karena emang taat kepada Allah, bukan karena yang lain. Ada yang lain? Ya ada. Amalan pengen kaya banyak.
Amalan pengen dilihat orang banyak. Amalan-amalan selain Allah itu banyak. Tapi ciri daripada orang yang takwa adalah amalun bita'atillah, amalan yang karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ala nurullah, dengan cahaya nurullah. Siapa cahayanya nurullah? Siapa cahayanya Allah? Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya apapun ya Allah kasih stempelnya, kasih penguncinya adalah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi taatillah ala nurullah, yaitu syafaatnya Nabi, syariatnya Nabi, tata caranya Nabi, amalannya Nabi, ajarannya Kanjeng Nabi, bukan yang lain. Ala nurullah apa? Ala syaitonillah misalkan, ala jiniyah ya. Ala makhlukiyah ya. Tapi ala nurullah. Siapa nurullah itu? Adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang bilang amalu bita'atillah, saya beramal karena Allah, taat karena Allah, tapi tata lakunya, tingkah lakunya enggak. Yang dibaca bacaan kejawen, ngakunya cinta Allah. Yang diamalkan itu syirik musyrik, ngakunya cinta Allah. Nah ini makanya kita harus tahu ala nurullah itu seperti apa. Kita harus mencari guru-guru yang sambung hatinya kepada hatinya Rasulullah SAW itu. Kalau kita sudah yakin dengan amal bita'atillah ala nurullah, saja takwa fi halal mahdho la ghairi. Nah ini ngeri ini. Orang yang takwa itu fi halalul mahdho. Orang yang bertakwa itu pikirannya, hatinya, perilakunya adalah yang halal-halal mahdho, murni, benar-benar murni, nggak ada campurannya. La ghairi, tidak dengan yang lain. Omongannya halal, pikirannya halal, telinganya halal, perilakunya halal, hatinya halal. Nggak pernah hatinya syirik sama orang, nggak pernah dengki sama orang, nggak pernah sombong hatinya, merasa syirik lewat sama kita, nggak pernah kita lakuin. Dengki enggak, kita udah aman. Yang lain enggak, tapi kadang-kadang sombong diri kita itu kadang-kadang banyak yang kejebak. Karena apa? Iblis itu gurunya para jin, para malaikat. Tapi kejebak dia menjadi dilaknat oleh Allah karena dia sombong saja. Dia ahli ma'rifat, dia ahli syariat. Dia tahu Allah itu Tuhannya. Dia tahu semuanya. Tapi karena sombong, Allah buang dia dengan posisi sebagai orang yang terlaknat.